Untuk dasar hukum yang saya sampaikan di depan tadi juga bahwasanya untuk dasar hukum kita menggunakan 3 peraturan besar ya. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Dan yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kebijakan pendanaan P3K ini kami mengerucut ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwasanya pada pasal 6 pegawai ASN terdiri dari PNS dan P3K. Pasal 79 ayat 5, pasal 80 ayat 5, ini gaji dan tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah daerah dibandingkan pada APBD. Dan pasal 101 ayat 3 dan ayat 4, gaji dan tunjangan untuk P3K yang bekerja pada instansi daerah dibandingkan pada APBD. Dan ini memang jelas ya untuk pengajiannya P3K daerah maupun PNS daerah bersumber dari APBD. Untuk DAU tahun 2022, Bapak Ibu semua dapat kami sampaikan seiring dengan adanya pandemi COVID. Kita tahu bersama bahwasanya di awal tahun 2020 hingga saat ini pandemi COVID sangat kuat pengaruhnya terhadap perekonomian negara. Kita ketahui penurunan pendapatan negara tahun 2020 dan 2021 itu memang cukup tajam kita bandingkan dengan tahun-tahun 2019 ke belakang. Ini juga mempengaruhi ya, daripada DAU untuk nasional. Karena kita tahu sama Bapak Ibu, penghitungan DAU itu berdasarkan kepada minimal 26% dari PDN neto, pendapatan dalam negeri neto. Pendapatan dalam negeri neto itu adalah ya pajak dan PNBP. Namun demikian memang menjadi komitmen pemerintah ya, untuk penurunan ataupun imbas terhadap DAU khususnya ataupun TKD secara umum itu memang tidak sedalam daripada penurunan pendapatan negara saat itu tahun 2020 hingga tahun 2022 ini. Alhasil memang sempat terjadi penurunan, namun masih lebih soft dibandingkan penurunan dari pendapatan. Memang implikasinya banyak Bapak Ibu ya, adanya refocusing tahun lalu 2021 ya. Di tahun 2020 pun juga ada refocusing. 2022 kenaikan DAU-nya pun tidak cukup signifikan jika kita bandingkan dengan DAU setelah direfocusing tahun 2021 ya, dari 377,9 menjadi 378. Namun ini memang masih lebih soft dibandingkan dari pukulan terhadap penerimaan nasional, penerimaan negara yang cukup dalam. Dan ini komitmen dari pemerintah pusat untuk bisa mengamankan daripada penerimaan daerah minimal ya sama dengan tahun lalu. Meskipun ada beberapa kebijakan-kebijakan yang memang harus dipenuhi, salah satunya adalah pengangkatan P3K. Baik Bapak Ibu, untuk kebijakan tahun 2022 untuk DAU adalah melanjutkan kebijakan baku DAU nasional dan APBD bersifat dinamis.
mengikuti perubahan PDN itu dan atau sesuai kebijakan pemerintah. Ini yang kita bisa lihat di tahun 2021 kemarin, ya semoga saja di tahun 2022 ini pandemi COVID ini tidak akan terjadi lagi dan mengarah pada endemi, sehingga proses recovery ekonomi itu berjalan lebih cepat daripada yang kita perkirakan. Kemudian melanjutkan perhitungan komponen berdasarkan kebutuhan belanja pegawai ASN daerah, termasuk gaji ke-13, THR, dan formasi ASN daerah. Kemudian melanjutkan penyempurnaan formula DAU dengan melakukan evaluasi terhadap bobot alokasi dasar, bobot variabel kebutuhan fiskal, dan bobot variabel kapasitas fiskal. Inilah yang kemudian menjadi imbangan ya antara alokasi dasar dan celah fiskal, di mana memang akhirnya celah fiskal itu mungkin akan sedikit tergerus karena memang adanya kebutuhan daripada alokasi dasar. Namun secara umum dengan formula perhitungan total tambahan antara alokasi dasar dan celah fiskal tidak boleh lebih kecil daripada tahun lalu, sehingga kebijakan harus diterapkan ya agar jangan sampai ya terjadi kondisi yang tidak diinginkan, di mana daerah sangat tergantung dengan TKDD, namun di sisi lain TKDD turun drastis, itu juga akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Kita tahan penurunannya, jangan sampai terjadi penurunan yang cukup signifikan. Kemudian penerapan penyaluran DAU berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah serta pertimbangan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD. Nah ini Bapak Ibu, di dalam forum ini kami juga ingin menyampaikan sekali lagi harapan kepada daerah-daerah untuk dapat menyampaikan laporan sebagai salur DAU untuk tepat waktu. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu, dengan terlambatnya Bapak Ibu menyampaikan laporan syarat salur DAU ini akan sedikit banyak berpengaruh terhadap kinerja perekonomian ataupun kinerja daripada pemerintahan di Bapak itu semua. Nah ini kami harapkan ya untuk bulan Februari ini masih tercatat ada 49 daerah nih yang belum lengkap nih laporannya, mohon kiranya dapat dilengkapi sehingga dapat tersalurkan DAU Februarinya ya, sehingga nanti bisa terjadi ya manajemen kas Bapak di tempat Bapak itu tidak bermasalah. Alhamdulillah untuk Januari kami ucapkan apresiasi kepada daerah sudah semuanya menyampaikan laporan salur. Kemudian bulan Maret dan April kurang lebih masih ada sekitar 5-10 daerah yang belum. Kami mohon juga untuk segera menyampaikan laporan itu. Kemudian yang berikutnya adalah mendorong penggunaan DTU. DTU itu apa? DTU itu adalah DAU yang sifatnya blok grant ditambah dengan dana bagi hasil yang non earmark ataupun yang masih blok grant untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan SDM pendidikan. Nah itu yang tadi oleh Pak Dirjen sampaikan tadi, bahwasannya pembayaran atas P3K guru ataupun non-guru itu bisa menjadi bagian daripada yang bisa diklaim untuk mandatory spending, penggunaan DTU yang minimal 25%. Itu nanti kan kompilasinya ada belanja infrastruktur, perlindungan sosial, belanja perlindungan sosial, kemudian belanja pemulihan ekonomi, dan juga belanja pembayaran untuk P3K. Karena bagaimanapun Bapak Ibu nanti pun juga ketika mandatory spending untuk 25% DTU tidak terpenuhi dalam anggaran Bapak Ibu, kami akan tunda DAU Bapak Ibu sebesar selisih ya antara yang dianggarkan dengan yang batas bawah 25% DTU itu. Nah ini lagi-lagi Bapak Ibu,
Mohon kiranya untuk dapat dilakukan adjustment agar nanti tidak terkena penundaan. Lumayan Pak, Bapak Ibu, kenanya 3 bulan ataupun 4 bulan itu juga menurut saya juga sangat valuable, karena tidak uang yang seharusnya Bapak Ibu bisa gunakan untuk memutar roda perekonomian daerah, terpaksa harus mandek di pusat karena ya laporan tadi yang belum disampaikan ataupun syarat mandatory spending untuk titik dana transaksi umum minimal 25% belum terpenuhi. Bapak Ibu yang hormati, di dalam penghitungan DAU tahun 2022 ini memang kita masih menggunakan Undang-Undang 33 tahun 2024. Dan insya Allah mungkin untuk tahun 2023 kita sudah menggunakan formula DAU yang baru yang ada di Undang-Undang nomor 1 tahun 2022, yang tentunya mungkin akan kami berharap ini memang akan lebih bisa membaca karakter kebutuhan daerah per masing-masing daerah lebih presisi. Namun di tahun 2022 ini kita masih menggunakan penghitungannya lama, yaitu ada alokasi dasar dan celah fiskal. Untuk alokasi dasar, ya ini datanya yang saya sampaikan tadi berasal dari data Bapak Ibu semua, belanja gaji ASN daerah tahun lalu, tahun penghitungan DAU 2022, maka tahun 2021 ya kita beri. Kemudian juga formasi P3K yang akan diangkat di tahun 2022, dan yang untuk 2022 ini ada sedikit berbeda, yaitu formasi 2021 yang lolos ataupun diperkirakan lolos dalam saringan ujian P3K di tahun akhir tahun 2021 kemarin, yang kemungkinan akan diangkat di bulan-bulan ini ya, 3 bulan awal ini. Itu kami juga perhitungkan gaji ke-13 dan THR. Datanya dari mana? Kami dapatkan dari Bapak Ibu semua melalui yang disampaikan melalui Taspen. Kemudian dari Kemenkyu itu juga kami dapatkan dari APBD juga yang dapat Bapak Ibu sampaikan selama ini lewat SIKD, dan juga Kemenpan RB untuk formasi. Kemudian dari alokasi dasar ini ditambah lagi celah fiskal. Celah fiskal ini ada kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal daerah dihitung dari jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemajuan konstruksi, dan indeks pembangunan manusia. Untuk jumlah penduduk, kami dapatkan dari rekan kita di Dukcapil, Kemendagri, datanya. Itu mohon kiranya Bapak Ibu juga mengupdate ya data-data data-data penghitungan DAU kepada rekan-rekan kita di para penyedia data. Kemudian luas wilayah kami dapatkan juga dari Kemendagri, dari Apwil, dari Administrasi Kewilayahan, dan juga dari Badan Informasi Geoparsial ataupun GIS. Luas wilayah ini yang kami dapatkan ini adalah luas wilayah darat dan laut. Kemudian dari BPS menyumbang 3 data: indeks kemajuan konsumsi, indeks pembangunan manusia, dan produk domestik regional bruto. Karena kami menggunakan produk domestik regional bruto per kapita, maka datanya akan kami sandingkan atau kita kawinkan antara data BPS dengan data Kemendagri, data dari rekan-rekan kita di Dukcapil. Kemudian bagaimana kita melihat untuk kemampuan daerah kapasitas fiskalnya? Nah, ini kami dapatkan dari data PAD, kemudian data dana bagi hasil, baik itu dana bagi hasil sumber daya alam
maupun yang pajak. Itu di situ adalah ya pajak rokok, pajak rokok. Nah, di sini datanya kami mulai dari Bapak Ibu semua ya, mana PAD, data audit T-2. Kalau penghitungan di AU 2022, maka kita memakai data realisasi yang audited tahun 2020. Itu dana bagi hasil kami dapatkan dari rekan-rekan kami di subdit dana bagi hasil dan juga subdit transfer. Terkait dengan bagaimana penghitungan dalam alokasi dasar, nah ini kita semakin mengurus lagi. Kan di dalam DAU itu ada alokasi dasar nilai fiskal. Di alokasi dasar itu bagaimana penghitungannya, sehingga nanti ada formasi-formasi yang diperhitungkan pula. Alokasi dasar dihitung berdasarkan data belanja pegawai daerah yang memperhitungkan kebijakan gaji ke-13, kebijakan THR, dan kebijakan formasi P3K. Untuk formasi untuk gaji maupun formasi, rinciannya untuk gaji PNSD adalah gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pres, dan tunjangan PPH, atau kalau kita kenal dari tunjangan melekat, di luar daripada tunjangan daerah ataupun tunjangan kinerja. Untuk formasi P3K, baik guru maupun non-guru, ini kita perhitungkan dua-duanya, formasi P3K 2021 dan rencana formasi P3K 2022 yang kami dapatkan semuanya dari teman-teman Menpan RB. Ya.